Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junina Hajati, NIM 21133035. Saya ingin menjelaskan tentang tugas 2 akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Berikut transaksi yang terjadi pada konsultan Amir selama bulan Desember 2019. Awal kegiatannya, pada tanggal 1 Amir menanamkan modal 25.000 ke dalam perusahaan. 1. Membayar sewa ruangan untuk 3 bulan 900.000. Jurnal umum periode Desember 2019, halaman 1, tanggal 1, kas 25.000 di debit, modal di kredit 25, sewa dibayar di muka 900.000 di debit, kas 900.000 di kredit. Pada tanggal 22 membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar tunai 15 juta. Membeli perlengkapan tunai 1 juta. Pada tanggal jurnal umum, pada tanggal 2 peralatan 30 juta di debit, kas 15 juta di kredit, utang muka 15 juta di kredit, perlengkapan 1 juta di debit, kas 1 juta di kredit. Pada tanggal 10 membayar beban air, listrik, dan telepon 500. Jurnal umumnya pada tanggal 10 beban air, listrik, dan telepon 500.000 di debit, kas 500.000 di kredit. Tanggal 20 membayar gaji karyawan 3 juta. Jurnal umumnya tanggal 20 beban gaji 3 juta di debit, kas 3 juta di kredit. Pada tanggal 30 menerima pembayaran dari klien atas jasa dagang jasa yang diberikan 5 juta. Jurnal umumnya di tanggal 30 kas 5 juta di debit, pendapatan 5 juta di kredit. Buku besar periode Desember 2019. Nomor akunnya 101. Pada tanggal Desember tanggal 1 penanaman modal 25 juta di debit dan saldonya 25 juta di debit. Pembayaran awal 900.000 di kredit, 24.100 di debit. Membeli peralatan 15 juta di kredit dan 9.100.000 di debit. Membeli perlengkapan 1 juta di kredit dan 8.100.000 di debit. Tanggal 10 membayar operasional 500 di kredit dan 7.600.000 di debit. Pada tanggal 20 membayar gaji 3 juta di kredit dan 4.600.000 di debit. Pada tanggal 30 pendapatan 5 juta di debit dan 9.600.000 di debit. Berikutnya neraca saldo per 31 Desember, nomor akun 101 kas 9.600.000 di debit, nomor akun 102 sewa dibayar di muka 900 di debit, nomor akun 113 perlengkapan 1 juta di debit, 112 nomor akun peralatan 30 juta di debit, nomor akun 201 utang 15 juta di kredit, 201 modal 25 juta di kredit, 301 pendapatan 5 juta di kredit, nomor akun 401 bahan gaji 3 juta di debit, nomor akun 502 beban air, listrik, telepon 500 di debit dan 45 juta di kredit. Nomor akun 504 jumlahnya 45 juta. Data penyesuaian 31 Desember 2019. A. Perlengkapan yang tersisa 400.000. B. Penyusutan peralatan 5.000. C. Sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. D. Gaji yang masih harus dibayar 1.500.000. Dan E. Pendapatan yang masih harus diterima 4 juta. Selanjutnya, jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2019, halaman 2. Pada tanggal 31. Jurnal penyesuaian periode 31 Desember 2019, halaman 2.
Tanggal 31 beban perlengkapan 600 di debit, perlengkapan 600 di kredit. Untuk mencatat perlengkapan yang terpakai 1 juta dikurang 400 sama dengan 600. Beban perlengkapan penyusutan 500 di debit, aku penyusutan peralatan 500 di kredit. Untuk mencatat penyusutan peralatan, sewa dibayar muka 3 juta di debit, beban sewa untuk mencatat beban sewa 993 sama dengan 3 juta per bulan sama dengan 300 di kredit. Beban gaji 1.500.000 di debit, utang gaji 1.500.000 di kredit. Utang mencatat gaji dan upah yang masih harus dibayar. Piutang usaha, pendapat jasa untuk mencatat pendapatan yang harus diterima 4 juta di debit dan 4 juta di kredit. Jadi total di debit 6.405 dan kredit 6.405. Berikutnya neraca jalur periode Desember 2019. Akun kas neraca saldo 9.600 di debit dan NS penyelesaiannya 6.600 di debit. Neracanya 9.600 di debit. Sewa dibayar di muka, neraca saldo 900 di debit. Penyelesaiannya 300 di kredit, NS penyelesaiannya 600 di debit dan neracanya 600 di debit. Perlengkapannya neraca saldo 1 juta di debit, penyelesaiannya 600 di kredit, NS penyelesaiannya 400.000 di debit dan neracanya 400.000 di debit. Peralatannya 30 juta di debit dan NS penyelesaiannya 30 juta di debit, neraca saldonya 30 juta di debit. Utangnya neraca saldo 15 juta di kredit, NS penyelesaiannya 1.500.000 di kredit dan neraca saldonya 1.500.000 di kredit. Modalnya 25 juta di kredit dan NS penyelesaiannya 25 juta di kredit dan neracanya 25 juta di kredit. Pendapatannya neraca saldo 5 juta di kredit, penyelesaiannya 400.000 di kredit, NS penyelesaiannya 900.000 di kredit dan laporan laba ruginya 900.000 di kredit. Beban gaji neraca saldo 300.000 di debit dan penyelesaiannya 1.500.000 di debit dan NS penyelesaiannya 4.500.000 di debit dan laporan laba ruginya 4.500.000 di debit. Beban air dan listrik dan telepon neraca saldonya 500.000 di debit dan neraca penyelesaian 300.000 di debit dan laporan laba ruginya 500.000. Jadi total neraca saldonya 45 juta. Beban perlengkapannya penyelesaiannya 600.000 di debit dan NS penyelesaiannya 600.000 di debit. Laporan laba ruginya 600.000 di debit. Beban penyelesaiannya 5.000, NS penyelesaiannya 5.000 dan laporan laba ruginya 5.000 di debit. Akhirnya penyelesaian peralatan, penyelesaiannya 3.000 di kredit, NS penyelesaiannya 5.000 di kredit. Beban sewa, penyelesaiannya 300.000 di debit, NS penyelesaiannya 300.000 di debit dan laporan laba ruginya 300.000 di debit. Beban utang gaji, penyelesaiannya 1.500.000 di kredit dan NS penyelesaiannya 500.000 di kredit dan neraca saldonya 1.500.000. Piutang usahanya penyelesaian 400.000 di debit, NS penyelesaiannya 400.000 di debit dan neraca saldonya 400.000 di debit. Jadi total dari penyelesaian 6.405 di debit dan NS penyelesaiannya 50.505 di debit dan kredit juga, dan laporan laba ruginya 6.205 di debit dan kreditnya 900.000 di kredit. Neracanya 44.300 di debit dan kredit 41.505 di kredit. Jadi total
laporan laba rugi yang di debit 2.755. Jadi misalnya 9 yang laporan laba ruginya 9 juta dan kreditnya 9 juta, neracanya di debit 44.300 sama kredit 44.300. Selanjutnya laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember. Pendapatannya 9 juta, bahan-bahannya beban gaji 4.500.000, beban air listrik, telepon 500.000, beban sewa 300.000, beban perlengkapan 600.000, beban penyusutan peralatan 5.000. Jadi totalnya 6.205 per dikurang yang itu jadi 2 juta dan hasilnya 2.755.000. Dan selanjutnya laporan perubahan modal periode yang berakhir 31 Desember 2019. Saldo 1 Desember 2019 25.000, laba bersihnya 2.755.000. Defnya 0, saldo laba tanggal 31 Juni 2019 yaitu totalnya 27.755.000. Selanjutnya neraca 31 Desember 2019. Aset lancar kas 9.600.000. Piutang 4 juta, perlengkapan 400.000, sewa dibayar muka 300, total aset lancar 14.300.000. Aset tetap peralatan 30 juta, akun peralatan 15.000, total aset tetap 29.955.000. Total aset 44.255.000. Liabilitas ekuitasnya, utang usahanya 15.000, utang gaji 1.500.000. Total liabilitasnya 16.500.000, ekuitasnya modalnya 27.755. Total ekuitasnya 27.755. Jadi total liabilitas dan ekuitasnya 44.255. Jurnal umum periode Desember 2019, halaman 3. Pendapatan 900 di debit, ikiro laba rugi 900.000 kredit, penutupan akun pendapat. Ikhtiar laba rugi 5.905 di debit, beban gaji 4.500 di kredit, beban air listrik, telepon 500 di kredit, beban sewa 300 di kredit, beban perlengkapan 600 di kredit, beban penyusutan peralatan 5.000 di kredit. Ikhtisar laba rugi 27.755 di debit, modal 27.755 di kredit. Berikutnya neraca saldo setelah penutupan per 31 Desember. Nomor 1101 kas 9.600.000 di debit, nomor 102 sewa dibayar di muka 600 di debit, 103 piutang usaha 4 juta di debit, nomor 113 perlengkapan 400 di debit, nomor 122 peralatan 30 juta di debit, nomor 123 akun penyusutan peralatan 5.000 di kredit, 201 utang usaha 15 juta di kredit, nomor 202 utang gaji 1.500 di kredit, 301 modal 27.755 kredit. Jadi jumlahnya di debit 44.300 di debit dan kredit 44.300 di kredit. Dan jurnal 1 Jurnal umum periode Desember 2019 halaman 4 tanggal 1 Januari tanggal 1. Perlengkapan 600.000 di debit dan beban perlengkapan 600 di kredit. Utang gaji 1.500.000 di debit, beban gaji 1.500.000 di kredit. Pendapatan jasa
4 juta di debit, dan piutang jasa 4 juta di kredit. Sekian penjelasan dari tugas 2 akuntansi perusahaan jasa dan dagang dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.